Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazar Khan, bisa dipanggil Azhar, NIM 19060105. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran monetaris. Poin yang pertama itu yang A, kebijakan terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian. Ada beberapa pandang Keynesian yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi. Pandangan lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dibagi atas dua, itu golongan muda dan golongan tua. Beberapa nama dari golongan tua, salah satunya Menger, yang kedua Friedrich August von Hayek, semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan Keynes. Sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling kasar datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Dari golongan muda muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Libertarians yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Friedman melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Pada gilirannya, hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan mereka semakin anjlok, dan salah satu contoh sederhana tersebut jelas bahwa dampak yang diterima dan pelaksanaan suatu kebijakan dapat merupakan kebalikan dari rencana smooth. Poin yang kedua itu pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Walaupun ajaran Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek, keberhasilan tidak berlangsung lama. Berkali-kali produksi yang didasarkan pada ajaran Keynes meleset dan tidak berhasil memecahkan masalah strategis. Kebijaksanaan fiskal dan moneter Keynes telah dikatakan lumpuh total. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemulut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk menggambarkan berbagai studi-studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter, sebagaimana yang dikutip Sudrajat Dorwondo tahun 1987 dan Karl Brunner di dalam artikelnya The Role of Money on Monetary Policy tahun 1968. Pada prinsip kelompok monetaris menggunakan propensif dalam perkembangan moneter, produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga, bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur
yang paling tepat diandalkan dalam perkembangan moneter. Dan satwa perilaku otoritas moneter menentukan pemerintah jumlah uang beredar dalam golongan konjuktur. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi dan selerasi sangat memproduksi. Akibat ekonomi ini ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan terjamin dalam berbagai aktivitas ekonomi sebagaimana dituliskan dalam sebuah artikel populer, yaitu There's No Such a Rebel Economic Growth. Baiklah, yang selanjutnya teori yang ketiga, yang C, tokoh-tokoh aliran monetaris. Sebetulnya aliran monetaris sudah berdiri sejak lama, hanya saja pandangan moneter ini baru diperhatikan setelah terjadinya kasus membubuhnya inflasi yang dibarengi dengan semakin tingginya tingkat pengaruh pengangguran pada tahun 70-an. Tokoh utama aliran monetaris tidak diragukan lagi adalah Milton Friedman tahun 1912. Profesor ekonomi dari University of Chicago, sudah bekerja di Komisi Sumber Daya Alam di Washington. Ia bergabung sewaktu staf peneliti National Bureau of Economic Research tahun 1937. Dalam usia ekonomi, ia mendapat hadiah Nobel tahun 1970. Poin selanjutnya yaitu perbedaan monetasi Keynesian, bahwa perbedaan peragangan antara kubu Keynesian dan monetaris dapat melihat gejala-gejala ekonomi. Dalam melihat ke perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil daripada penerimaan agregat. Selain itu, hal ini disebabkan pula kurangnya mekanisme pasar dalam penyesuaian yang diperlukan, terutama tingkat harga dan tingkat upah. Hal ini terjadi karena adanya kekuatan tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung pada keseimbangan tingkat output lebih rendah, disebabkan kurangnya ampuh mekanisme konektif untuk membawa pasar kembali pada posisi kesimbang pemanfaatan sumber daya yang penuh. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan-kekuatan yang tidak diikutkan dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang E, perhatian terhadap ekonomi mikro. Sebelumnya sudah disinggung oleh Keynes dan para pendukungnya telah berjasa mengembangkan teori-teori makronya melihat perekonomian secara agregat dalam beberapa dekade. Teori Keynes telah berhasil menjadi masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masanya. Sejak itu, kembali berpaling pada teori dasar ekonomi mikro. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pada tahun 70-an banyak pakar yang melibatkan atau melakukan teori-teori mikro untuk menjelaskan perilaku makro. Dua tokoh monetaris, yaitu yang pertama Milton Friedman dan Reginald Phillips, kembali mengkritik resolusi pasar keseimbangan. Mereka menyadari bahwa pasar persaingan sempurna yang murni tidak ada dalam realitas, tak terkecuali di negara dianggap paling liberal seperti Amerika Serikat sekalipun. Dasar anggap bahwa
Pasar berperilaku kurang lebih mendekor pasar persaingan sempurna. Mereka menganggap harga-harga dan tingkat upah fleksibel menyesuaikan diri dengan keadaan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, atau materi yang kurang lengkap saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.